Kisah dimulai dari seorang pegawai kantor biasa yang merasa hidupnya tertekan oleh beban rutinitas harian. Namun, segalanya berubah secara drastis ketika pada suatu pagi ia terbangun dan mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ia kini berada di rumah seorang bangsawan, sebagai anak ke-8 dalam keluarga tersebut. Kisah ini memperkenalkan sosok Wellino, yang biasa disebut Well, seorang bangsawan dari dunia fantasi abad pertengahan yang misterius. Namun, seorang pria membangunkannya dan membawanya ke hadapan para tamu. Ia kebingungan, tidak tahu apa yang harus dikatakan di depan para bangsawan yang menatapnya dengan tatapan aneh. Untungnya, kakak laki-lakinya, Eric, muncul dan menyelamatkan suasana. Eric memperkenalkan Well sebagai adik laki-lakinya kepada para tamu dan menyebut bahwa namanya adalah Well. Dari situ, Well menyadari bahwa dirinya adalah anak bungsu dari keluarga bangsawan Rafael. Pesta tersebut ternyata adalah perayaan pernikahan kakak tertuanya, Kurt. Awalnya, Well merasa senang karena mengira ia akan hidup mewah dalam kehidupan barunya. Namun, kebahagiaannya hanya sesaat karena segera ia menyadari bahwa keluarganya berada di ambang kebangkrutan. Ia kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada Eric, yang mengakui bahwa mereka telah menabung selama bertahun-tahun hanya demi pesta pernikahan itu, dan sekarang, kehidupan penuh kesulitan akan kembali menyapa mereka. Sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan datang menghampiri Well ketika ia menyadari bahwa kemampuannya dalam menghindari tanggung jawab ternyata sangat lemah. Ia hidup bersama para kakaknya, 2 di antaranya adalah saudara tiri. Well mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah anak ke-8 dari seorang bangsawan miskin, dan fakta tersebut membuatnya tenggelam dalam depresi yang mendalam, terutama ketika ia melihat bahwa bahkan para pekerja kantoran biasa mampu menghasilkan lebih banyak uang darinya. Beberapa waktu kemudian, Well melihat bahwa Eric dan 2 kakak lelakinya memutuskan untuk meninggalkan rumah, karena setelah menikah, Kurt mewarisi seluruh hak atas harta keluarga. Para kakak lainnya, termasuk Eric, terpaksa melepaskan gelar kebangsawanan mereka dan mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Kabar tersebut begitu menghantam hati Well, namun para kakaknya mencoba menenangkannya dan menjelaskan bahwa suatu saat nanti ia juga harus mandiri. Sejak saat itu, Well mulai mencari cara untuk mengubah nasib hidupnya. Suatu hari, di perpustakaan, ia menemukan sebuah bola kristal dan selebaran instruksi yang tampak misterius. Dari situ ia mengetahui bahwa bola kristal tersebut mampu mengukur potensi sihir seseorang. Awalnya, Well menganggap hal itu hanyalah tipuan belaka, karena dari ribuan orang, hanya satu yang memiliki kemampuan sihir. Namun demikian, ia memutuskan untuk mencoba keberuntungannya. Ia duduk di depan bola kristal, menarik napas panjang, dan mencoba mengaktifkannya. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun saat ia nyaris menyerah, bola kristal itu berubah menjadi bendera kebanggaan yang bercahaya. Well sangat terkejut mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan sihir dan mulai berpikir untuk mencari seorang guru. Ia kembali ke perpustakaan untuk mencari buku sihir, namun tak menemukan apapun. Di saat itu, ayahnya datang, dan Well menanyakan apakah sang ayah memiliki buku mantra. Sayangnya, ia mendapati bahwa sang ayah hanyalah seorang klerik. Pada harinya, Well keluar dari perpustakaan dan mencoba menirukan adegan-adegan dari anime untuk mengaktifkan sihirnya sendiri, namun semuanya berakhir gagal. Suatu hari, saat ia sedang berlatih di tengah hutan, tiba-tiba muncul seorang pria misterius yang memakai lebih banyak perhiasan daripada rapper Amerika kelas bawah. Pria itu mengatakan bahwa ia bisa merasakan energi sihir milik Well. Mengingat nasihat ibunya untuk selalu waspada terhadap orang asing, Well segera mengarahkan tongkat kayunya ke pria itu. Namun pria itu ternyata lebih cepat. Ia dengan mudah merebut tongkat Well dan melemparkannya jauh. Setelah itu, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir bernama Alfred. Tongkat yang dilempar oleh Alfred memicu sebuah reaksi berantai kecil yang memunculkan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah batu besar jatuh dan menghantam seekor babi raksasa yang sedang mengamuk. Babi raksasa itu menatap dengan mata penuh kemarahan, lalu menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Well yang ketakutan berniat melarikan diri, namun Alfred segera menahannya dan memintanya untuk menggunakan sihirnya. Dengan tenang, Alfred mulai membimbing dan membantu Well dalam memusatkan pikirannya. Tak lama kemudian, Well berhasil melepaskan mantra angin yang sangat kuat hingga mendorong babi itu mundur cukup jauh. Ia sendiri tampak begitu takjub dengan hasil sihirnya, sementara Alfred memberinya pujian karena telah berhasil melontarkan mantra pertamanya dengan sukses. Namun, tanpa peringatan, makhluk itu kembali menyerang mereka. Kali ini, Alfred menunjukkan kehebatannya. Hanya dengan satu gerakan jarinya, ia berhasil melemparkan babi raksasa itu hingga terbang menabrak pohon. Hutan pun seketika menjadi sunyi karena kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Alfred, membuat Well merasa gentar. Melihat ekspresi itu,
Alfred menenangkannya dan memperkenalkan diri sebagai mantan penyihir kerajaan dari wilayah Dukedom. Ia lalu mengatakan bahwa Well memiliki potensi luar biasa yang bahkan bisa melampaui dirinya dalam bidang sihir. Mendengar hal itu, Well sempat tidak percaya, namun Alfred memintanya untuk duduk dan membuat teh di tengah hutan. Dengan takjub, Well melihat bahwa bangkai babi raksasa itu telah menghilang di dalam ruang kecil milik Alfred. Saat itulah Alfred menyampaikan keinginannya untuk membagikan pengetahuan sihirnya dan menjadikan Well sebagai muridnya. Meski awalnya bingung, Well merasa tersentuh karena Alfred tidak meminta imbalan apapun, hanya ingin mewariskan ilmunya. Dengan penuh semangat, Well pun menerima tawaran itu. Namun, Alfred memperingatkannya bahwa kekuatan sihir harus dirahasiakan. Ia menjelaskan bahwa jika orang-orang mengetahui kemampuan Well, maka bisa saja terjadi konflik dengan kakak sulungnya, Kurt, karena masyarakat cenderung menganggap pengguna sihir layak menjadi pewaris berikutnya. Memahami risikonya, Well pun berjanji akan merahasiakannya. Keesokan paginya, pelatihan Well dimulai. Alfred ingin menguji kapasitas mana milik Well, lalu memegang tangannya dan memvisualisasikan energi sihir di dalam dirinya. Betapa terkejutnya Alfred saat mengetahui bahwa tingkat mana Well jauh melampaui dirinya. Fritz, yang juga hadir, merasa sangat kagum dengan kecepatan belajar Well, dan menyadari bahwa ia memang telah dilahirkan dengan bakat alami dalam sihir. Setelah menjalani beberapa hari pelatihan intensif, Well berhasil mencapai tingkat menengah. Setelah berhasil mengakses sihir, Well mencoba kemampuan fire spell-nya pada sebuah pipa batu untuk mengujinya. Alfred sangat terkesan dengan perkembangan Well dan memberikan pujian tulus padanya, menyebutkan bahwa biasanya butuh waktu berbulan-bulan bagi orang lain untuk mencapai titik ini. Sebagai bentuk dukungan, Alfred membagikan beberapa sayuran pegunungan langka yang ia simpan untuk adik perempuannya, agar Well bisa membawa pulang makanan untuk keluarganya yang kurang mampu. Melihat hal ini, kakak Well rasa iri dan tersulut emosinya. Keesokan harinya, Alfred mulai mengajarkan dasar-dasar sihir terbang kepada Well, yang akhirnya berhasil melayang di udara dan mempelajari tracking magic. Dengan mata tertutup, Well bisa melacak keberadaan seekor burung, lalu dengan bantuan Alfred, ia menggunakan sihir untuk menembakkan batu secara tepat dan menangkap beberapa burung untuk makan siang. Di suatu sore yang cerah, Well dan Alfred duduk di tepi hutan menikmati daging burung panggang yang telah dibumbui dengan rempah-rempah yang dikumpulkan sendiri oleh Well dari dalam hutan. Ketika malam menjelang, makanan menjadi semakin lezat berkat saus rumahan khas Alfred yang disebut waspi. Well merasa bangga dengan kemampuan memasaknya, namun Alfred segera mengingatkannya akan bahaya yang tersembunyi di hutan dan daerah instant, tempat monster-monster berbahaya berkeliaran dan tak segan menyerang manusia. Mendengar peringatan itu, kepercayaan diri Well sempat goyah beberapa saat, tetapi ia segera kembali bersemangat ketika memikirkan semua mantra baru yang telah ia kuasai. Setelah hari itu, Alfred mulai mengajarkan sihir air kepada Well, namun Well mulai menyadari bahwa kakaknya diam-diam mengawasinya. Alfred pun mencermati hal ini dan berkata bahwa mulai curiga bahwa Well adalah seorang pengguna sihir, dan ia takut kehilangan gelarnya sebagai pewaris wilayah. Sambil tertawa kecil, Well menjawab bahwa ia sama sekali tak tertarik menjadi seorang lord. Namun, Alfred menyarankan ide lain, menjadi seorang petualang. Bagi Well, saran itu terdengar seperti mimpi indah, membayangkan hari-hari mendatang di mana ia akan menjelajahi dunia, menghadapi monster, menyelesaikan misi, dan menulis kisah petualangannya sendiri. Namun, di balik semua itu, Alfred menyimpan rahasia kelam dalam hidupnya. Ia diam-diam melawan kutukan mematikan yang perlahan menggerogoti tubuhnya, yang didapat dari sebuah minuman terlarang. Malam itu, Well menyampaikan kepada keluarganya keinginannya menjadi petualang. Ayahnya menanggapinya dengan tawa, mengira itu hanya mimpi anak-anak, lalu berkata bahwa mereka tak punya cukup uang untuk menyekolahkannya di Akademi Petualang. Well sempat kecewa, namun keesokan harinya ia menyampaikan sebuah ide jenius. Agar bisa membayar biayanya, Alfred memegangi kepalanya sambil menjelaskan kepada Vel bahwa tidak perlu merendahkan dirinya. Ia menyarankan agar Well bergabung dengan guild pedagang, sebuah pilihan yang lebih terhormat dan memiliki masa depan yang lebih baik. Alfred kemudian mulai mengajarkan sihir tingkat lanjut seperti terbang dan teleportasi kepada Well, agar ia bisa bepergian antar kota dengan lebih mudah dan menemukan pekerjaan sendiri. Suatu hari, Alfred membawanya terbang ke langit, memperlihatkan luasnya dunia yang terbentang di hadapan mereka, memberi gambaran bahwa dunia ini penuh peluang. Malam itu, Alfred mulai merasakan dampak kutukannya dan ia pun menyadari bahwa waktunya di dunia ini tak lagi lama. Keesokan harinya, ia mengatakan pada Well bahwa pelatihannya telah cukup dan kini saatnya ia melanjutkan hidup sendiri. Kabar itu menghantam Well seperti petir di siang bolong. Ia terjatuh, syok yang mendalam bahkan memengaruhi kemampuan terbangnya. Ia memohon agar sang guru tidak meninggalkannya, namun Alfred tetap teguh pada keputusannya. Saat makan malam,
Pikiran Well hanya dipenuhi oleh Alfred. Dan pada saat itu juga ayahnya menceritakan sebuah rumor tentang sesosok zombie cerdas di hutan yang disebut sebagai Whispering Undead. Mendengar itu, bayangan Alfred langsung muncul di benaknya. Tangan dinginnya, reaksinya yang lambat. Semuanya terasa masuk akal sekarang. Tanpa pikir panjang, Well melafalkan mantra terbang dan bergegas menuju hutan enchantment untuk mencari gurunya. Namun sebelum mencapai hutan, ia kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Alfred yang telah menyadari niat Well, datang mencarinya. Meski begitu, Well masih menolak percaya bahwa gurunya adalah seorang undead. Ia memohon agar Alfred meninggalkan hutan demi keselamatannya. Disitulah Alfred mengungkap kebenaran mengejutkan, bahwa dirinyalah sebenarnya si Whispering Undead yang dirumorkan orang-orang. Kebenaran itu menghancurkan hati Well. Suatu malam di sudut sunyi hutan, mereka duduk berdampingan dan membicarakan hal-hal mendalam. Alfred pun mulai membuka kisah masa lalunya, yang menjadi pintu bagi duka baru di hati Well. 5 tahun yang lalu, Alfred adalah penyihir kerajaan di wilayah Dukyuke, bertugas melindungi bangsawan dan rakyatnya. Suatu hari, putra sulung sang Duk jatuh sakit parah karena penyakit langka. Untuk menyelamatkannya, Alfred mengirim seluruh pasukan kerajaan untuk mencari tanaman obat langka di dalam hutan enchantment. Suatu hari di hutan ternyata kekuatan monster itu 1000 kali lipat lebih besar dibandingkan mereka. Saat itu, hanya Will yang cukup kuat untuk menghadapi kegelapan hutan seorang diri. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga demi para prajurit dan Duk yang mempercayakan nasib mereka padanya. Di medan perang, ia berdiri seperti perisai terakhir, menyadari bahwa pertempuran ini bisa menjadi akhir dari hidupnya. Namun, bahkan setelah kematian, jiwa Alfred tidak bisa beristirahat dengan tenang. Penyesalan terus menghantuinya. Penyesalan karena tak pernah mewariskan ilmu sihirnya kepada murid manapun. Perasaan inilah yang membuatnya berubah menjadi undead yang tersiksa. Namun, ketika ia melihat Well, ia merasa harapan lamanya akhirnya menemukan bentuk. Dengan suara berat penuh emosi, Alfred mengungkapkan bahwa Well adalah bagian dari impian lamanya, pewaris sejati dari sihir yang pernah ia kuasai, dan satu-satunya harapan untuk menyelesaikan warisan yang belum terselesaikan. Air mata mengalir di mata Well saat ia bertanya mengapa kebenaran ini selama ini disembunyikan. Dengan senyum tipis, Alfred menjawab bahwa ia hanya tidak ingin murid-muridnya menjauh darinya. Tapi sekarang, saatnya telah tiba, ujian terakhir yang mungkin menjadi tantangan terberat dalam hidup Well. Alfred memohon agar dirinya disucikan dengan sihir suci, karena jika tidak, ia akan berubah menjadi monster sepenuhnya. Hati Well hancur, ia menolak dengan keras, tapi tubuh Alfred yang mulai membusuk menjadi bukti bahwa waktu mereka hampir habis. Dengan hati yang berat, Well mengucapkan mantra suci, membakar tubuh gurunya perlahan. Alfred, dengan tawa lemah, menyuruhnya untuk lebih serius, karena sihir itu belum cukup kuat. Kenangan 2 minggu terakhir bersama gurunya membanjiri pikiran Well, lalu ia menggabungkan rasa sedih dan amarah menjadi satu ledakan kekuatan, melontarkan mantra terakhirnya. Tubuh Alfred mulai larut ke udara, dan dalam hembusan nafas terakhirnya, ia memuji Well, berkata bahwa ia bangga padanya dan mengingatkan agar selalu menggunakan kekuatan untuk tujuan yang benar. Well jatuh ke tanah, menangis dalam duka, mengucapkan selamat tinggal kepada gurunya, dan berjanji dalam hati untuk mewujudkan impian sang master. 7 tahun berlalu, dan Well yang kini berusia 12 tahun telah meninggalkan kemiskinan dan rumah lamanya. Ia berdiri di gerbang Akademi Petualang, siap memulai perjalanan baru. Saat para murid baru memperkenalkan diri, 2 gadis bernama Louis dan Susan langsung mencuri perhatian seluruh kelas. Hal itu terjadi karena para murid yang bekerja untuk Dak berasal dari keluarga petarung bela diri yang terkenal. Ketika giliran Well tiba, kemampuan komunikasinya yang buruk akibat hidup di desa membuatnya kacau total. Ia bahkan begitu gugup saat menyebutkan namanya sendiri, sampai-sampai tampak seperti seekor keledai yang tersesat naik ke atas panggung. Sayangnya, para siswa lainnya sama sekali tidak memperhatikannya, dan Well mulai merasa bahwa akademi ini mungkin akan menjadi tempat yang sangat sulit baginya. Namun, saat instruktur membagikan formulir pendaftaran untuk pesta kelompok dan menyatakan bahwa pelatihan mereka akan dimulai dari sini, hanya satu hal yang terlintas di benak Well. Tak akan ada seorang pun yang mau menerima bocah desa pembuat kentang ini ke dalam kelompok mereka. Yang tidak pernah terbayangkan oleh Well adalah bagaimana teman-teman sekelasnya akan menilainya secara berlebihan, sampai-sampai kebodohan mereka justru menjadi sumber sakit kepala baginya. Saat jam makan siang tiba, Louis dan Susan, yang merasa diri mereka adalah Queen Peach, di kelas, duduk bersama teman cerdas mereka, Erwin, dan mulai menyusun rencana besar. Mereka yakin harus merekrut Well ke dalam kelompok mereka. Susan, sambil merapikan cincin hidung peraknya, berkata bahwa Well bisa membawa seluruh kelas sendirian. Louis mengangguk, dan Erwin, dengan imajinasi liarnya,
menambahkan bahwa Well mungkin sedang mengevaluasi calon anggota kelompok masa depannya, dan pasti memiliki standar yang sangat tinggi. Kelompok lain pun mulai memperhatikan Well, namun tak satu pun berani mendekatinya. Sementara itu, Well, yang tadinya hanya ingin bergabung dengan kelompok biasa, mulai kehilangan harapan. Pada kelas berikutnya, guru menjelaskan tentang turnamen perburuan dan menyebut bahwa berburu adalah pekerjaan paruh waktu yang paling menguntungkan. Ia juga menyarankan para siswa untuk berburu dalam tim. Tapi Well masih pesimis, yakin tak akan ada yang ingin diajak satu kelompok dengannya. Di sisi lain, Louis dan Susan tetap fokus pada misi merekrut Well ke dalam tim mereka. Mereka bertekad untuk memburu monster terbanyak agar bisa menarik perhatian Well. Sambil menyisir rambut mengilapnya, Louis menyatakan bahwa itulah satu-satunya cara agar Well mau melihat mereka. Maka, Rich Kid Squad ini pun memulai perburuan dengan senjata mewah mereka. Tapi saat di Merchant Guild, Well tiba-tiba menyerahkan satu toko penuh monster hasil buruannya, membuat wajah mereka semua tercengang. Erwin pun berkata, Well itu pemain dari liga yang berbeda, kita gak akan bisa menyamainya. Dan dari kesadaran itulah, seluruh kelas mulai mengakui kehebatan Well. Setelah dianggap sebagai legenda, Well meninggalkan ruangan dengan tenang sambil membawa hadiah kemenangannya. Ia berbalik dengan niat tulus untuk mentraktir teman-teman sekelasnya sebagai bentuk perayaan. Namun saat ia kembali, ruang itu sudah kosong. Di sisi lain, si anak kaya yang kalah dalam pertarungan merasa sangat kesal, hingga memutuskan untuk merancang rencana yang lebih berbahaya. Mereka berniat pergi ke hutan terlarang dan memburu monster agar bisa dianggap serius oleh Well. Louis bahkan menyindir, seolah-olah mereka karakter jahat dari kisah dongeng. 3 orang nekat ini pun memasuki hutan terlarang dan mengirim undangan tantangan ke dalam wilayah berbahaya tersebut. Tanpa disangka, mereka dikepung oleh segerombolan serigala liar. Rasa percaya diri mereka runtuh seketika bahkan sebelum pertarungan dimulai. Salah satu serigala langsung menyerang Louis, namun Erwin dengan sigap melindunginya dan terkena luka cukup parah. Formasi mereka hancur berantakan, dan kawanan serigala pun bersiap melancarkan serangan kombinasi. Di saat kritis itu, Well tiba-tiba muncul dengan memanfaatkan keahliannya dalam pelacakan. Ia meneriakkan jurus, pilar batu, yang membuat seluruh kawanan serigala terhempas ke tanah seolah diserahkan langsung ke tangan Ibu Pertiwi. Setelah menyelamatkan ketiganya, Well membawa mereka ke rumah sakit, di mana mereka dengan berlinang air mata meminta maaf atas tindakan sembrono mereka. Dan Louis pun diliputi rasa bersalah. Saat itulah Well menyadari bahwa mereka melihat dirinya sebagai sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau, hingga rela mengambil risiko besar. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang biasa yang hanya ingin memiliki teman sejati. Begitulah satu babak lagi dalam hidup Well ditutup, namun kini impiannya sederhana, membentuk tim kuat bersama teman-temannya dan mewujudkan cita-cita sang guru. Hidup Well memang seperti roller coaster, namun keseruannya bersama sahabat-sahabat baru justru baru dimulai. Saat Louis dan Susan secara dramatis mengatakan bahwa mereka tak pantas menjadi bagian dari tim Well, ia sudah bersiap menanggapi dengan komentar kocaknya. Namun sebelum sempat berbicara, instruktur masuk ke ruangan dan mengumumkan bahwa Duke akan mengadakan pesta kebun mewah untuk mereka. Ini bahkan lebih mewah dari pasar malam di desaku, pikir Well. Keesokan harinya, seluruh kelas tiba di istana Duke, namun ia mengabaikan semuanya dan langsung menghampiri Well, yang saat itu merasa bahwa aktingnya sebagai anak biasa tidak lagi berhasil. Duke pun mulai membahas status Well sebagai bagian dari keluarga bangsawan dan mengundangnya untuk melakukan percakapan pribadi. Well menyambut mereka dengan senyuman, meskipun dalam hatinya masih merasa bahwa masuk ke rumah orang asing sendirian terasa seperti adegan dari film horor. Tanpa berpikir lama, ia langsung menetapkan Louis, Susan, dan Erwin sebagai rekan timnya, lalu mengajak mereka masuk ke dalam istana. Di dalam, mereka bertemu dengan Brent, seorang penyihir istana yang dihormati dan dulunya adalah guru dari Alfred. Well cukup terkejut saat Brent menceritakan bahwa ia terus melacak jejak Alfred bahkan setelah sang murid berubah menjadi penyembah undead di hutan terlarang. Brent mengungkapkan bahwa Alfred akhirnya menemukan kedamaian setelah menyelesaikan misinya, melatih murid yang lebih kuat darinya, dan murid itu adalah Well sendiri. Dengan tegas, Brent menyatakan bahwa Well tidak lagi memiliki pilihan untuk menolak karena kekuatan magis Alfred sudah diakui olehnya. Mendengar kisah tentang momen-momen terakhir Alfred, baik Brent maupun sang Duke ikut terharu. Sambil menenangkan dirinya, Well mengeluarkan tas persediaan milik Alfred dan berniat mengembalikannya pada Duke, sebagai bagian dari penghormatan atas pelatihan Alfred. Sementara itu, para anggota Rich Kid Squad yang masih berada di luar istana tengah mencerna cerita yang baru saja mereka dengar. Mereka pun menyadari bahwa Well sebenarnya sama berbakatnya dengan mereka, namun tidak masuk dalam daftar penerus hanya karena ia bukan anak sulung. Tak lama kemudian,
Well mendatangi mereka dan meminta maaf karena sudah menetapkan rekan tim tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Louis dan Susan, yang mulai terbawa emosi, mengaku bahwa awalnya mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatan Well. Namun kini mereka sadar bahwa hal itu tidak adil. Dengan nada santai, Well menjawab bahwa ia tidak keberatan dan justru merasa senang bisa berpetualang bersama mereka. Mendengar itu, ketiganya begitu terkejut seakan baru saja menyaksikan plot twist dari anime. Namun kemudian tertawa dan menerima kenyataan bahwa Well kini adalah teman sejati mereka. Saat momen hangat itu berlangsung, Duke datang dan memberikan hadiah sebesar 1000 koin emas kepada Well sebagai imbalan karena telah mengembalikan tas milik Alfred. Well pun nyaris tak percaya, menepuk pipinya sendiri sambil bertanya-tanya apakah ini semua nyata. Sementara itu, para murid lainnya tak bisa menyembunyikan rasa kagum mereka. Sebagai penutup, Brent memberitahu bahwa Well juga mewarisi rumah dan gelar bangsawan milik Alfred, menjadikan Well kini sebagai pemilik resmi dari sebuah keluarga besar yang terhormat. Pada suatu senja yang agak mencekam, Well akhirnya memberanikan diri pindah ke rumah besar itu. Saat melangkah ke dalam, ia merasa rumah sebesar itu terlalu luas untuk ditinggali seorang diri. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengundang teman-temannya agar tinggal bersamanya. Waktu berlalu, dan ketika liburan musim panas tiba, Well bersama sahabat-sahabatnya berangkat menghadiri pernikahan kerabat di kota dengan menumpangi pesawat udara sihir. Dalam perjalanan, Louis mengenakan pakaian glamor namun boros demi menarik perhatian para bangsawan. Di sisi lain, perilaku Erwin menyerupai kusir tua dari zaman abad pertengahan yang tampak terkejut melihat kapal udara yang mengambang. Well dalam hati berkomentar bahwa orang-orang desa kecil seperti mereka memang sulit berubah, namun perjalanan ini menjanjikan petualangan baru. Brent juga ikut serta dalam perjalanan tersebut dan menikmati minuman gratis di atas pesawat sambil berseloroh kepada Erwin bahwa kapal udara ini tak akan jatuh. Namun, tak lama setelah itu, ia melihat awan gelap mendekat dan langsung menarik kembali ucapannya. Awan itu perlahan mengeluarkan sesosok naga kerangka raksasa, membuat semua penumpang panik. Mereka berubah menjadi penumpang yang ketakutan dan menuntut jawaban dari kapten. Kopilot pun menjelaskan bahwa sang penyihir hebat, Brent, akan membantu mengalahkan naga undead itu. Namun, Brent menolak tegas dengan alasan bahwa hanya sihir suci yang bisa menyucikan makhluk undead, dan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan tersebut. Namun, ia mengenal seseorang yang punya bakat sihir suci, dan ia menunjuk Well untuk menghadapi ancaman itu. Dengan rasa cemas yang tersembunyi, Well maju untuk menghadapi naga itu, sementara Brent tetap di kapal guna melindungi penumpang dengan sihir pelindungnya. Well menggunakan penghalang magis untuk menangkis serangan jembatan penghancur dari naga, dan mulai mengisi kekuatan sihir sucinya. Di sisi lain, Brent memperkuat perlindungan kapal dengan penghalang sihirnya. Well nyaris terkena serangan beruntun naga, tapi berhasil menghindar dan memusatkan kekuatan sihir sucinya seperti bola roh, lalu meluncurkannya ke arah naga tulang tersebut. Serangan suci itu berhasil mendorong kembali napas api naga, mengenai tubuhnya, hingga tubuh naga bersinar seperti pohon Natal. Dengan sisa kekuatan gelapnya, naga itu mencoba menyerang Well, namun ia bertahan dan menghindar, hingga akhirnya jiwa naga tersebut tersucikan dan menghilang. Tulang belulang naga pun rontok, tak mampu lagi menyatu. Batu sihir yang berada di dalam kapal akhirnya pecah juga. Dari dalam kapal, Brent memberi isyarat tangan khas geng kepada Well, lalu menunjuk ke arah tulang naga dan pecahan batu sihir, menyuruhnya mengumpulkan semuanya ke dalam kantong sihirnya. Well pun segera bergerak cepat, mengumpulkan seluruh material tersebut, termasuk batu sihir merah miliknya sendiri yang sangat berharga. Dalam perjalanan kembali menuju kapal, seluruh kru merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan diri dengan pesta kecil penuh sukacita. Namun, Well hanya ingin bersantai sejenak selama beberapa hari untuk memulihkan tenaga. Tak lama berselang, seorang petualang lama dan sahabat lama Brent, muncul di tempat itu dan menyampaikan kepada Well bahwa waktu untuk bersantai sepertinya tidak akan datang begitu mudah. Melihat Arthur, Brent tampak sangat terkejut namun senang, dan segera memperkenalkan Well kepadanya. Mereka bertiga lalu berbincang tentang masa-masa petualangan mereka yang penuh kenangan. Keesokan harinya, kapal tiba di ibu kota kerajaan. Begitu mendarat, Brent langsung kabur entah kemana, meninggalkan Arthur untuk menemani Well. Tak lama setelah itu, datang seorang ksatria yang membawa pesan dari kapten mereka. Ia berterima kasih atas keberanian Well mengalahkan naga kerangka, dan menyampaikan bahwa sang raja telah memanggilnya ke istana. Teman-teman Well memilih meninggalkannya dan pergi ke rumah saudara Well, sementara Arthur memutuskan untuk ikut menemaninya ke istana. Di sana, Well mendapat sambutan megah sebagai pahlawan penakluk naga. Namun, tidak semua orang senang dengan popularitasnya. Seorang bangsawan yang hadir tampak tidak suka Well menjadi pusat perhatian. Ketika akhirnya Well bertemu sang raja,
Ia menerima pujian langsung atas jasanya dalam mengalahkan naga kerangka dan diberi penghargaan berupa medali naga kembar. Tidak hanya itu, Well juga diangkat sebagai bangsawan dengan gelar Baron. Ia pun mengucapkan sumpah bangsawan yang sebelumnya telah diajarkan oleh Arthur. Selanjutnya, Raja membeli tulang naga dan batu sihir dari Well. Namun saat menentukan harga, terjadi perdebatan antara jenderal dan perdana menteri. Jenderal merasa Well layak mendapatkan hadiah lebih besar, sedangkan perdana menteri meragukan kemampuan anggaran kerajaan. Sebelum adu argumen makin memanas, Altrio muncul secara tiba-tiba dan memutuskan nilai hadiah sebesar 150.000 koin emas. Setelah menerima hadiah itu dan keluar dari istana, seorang seniman material cadangan mencoba menarik perhatian Well di jalanan dengan menunjukkan karyanya, berharap bisa direkrut ke dalam kelompoknya. Sayangnya, penjaga istana segera menarik orang itu pergi. Arthur pun menjelaskan kepada Well bahwa kedepannya akan banyak orang bodoh seperti itu yang mencoba mendekatinya. Ia juga memperingatkan Well tentang para bangsawan yang akan berusaha menjodohkan putri mereka kepadanya, sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh Well. Keesokan harinya, Well menghadiri pernikahan kakaknya, dan kedua saudara laki-lakinya juga hadir dalam acara bahagia tersebut. Saat keluar dari rumah bersama, mereka mulai mengeluh karena orang itu tidak mengirimkan hadiah apapun untuk mempelai pria dan wanita. Mereka khawatir keluarganya akan terlihat buruk di hadapan para tamu. Akhirnya, Well memutuskan untuk membayar hadiah tersebut sendiri, namun dalam proses itu, ia menyadari bahwa menjadi seorang bangsawan mulia lebih sering berarti mempertontonkan kekayaan daripada menunjukkan hati yang tulus. Meski begitu, ia tetap merasa sedih karena saudara laki-laki kesayangannya kini telah menikah. Keesokan harinya, Altrio mengundang Well ke rumahnya. Dengan membawa donasi sebesar 200 koin emas, Well tiba di sana dan langsung terkesan dengan naluri bisnis Altrio yang sangat tajam. Mereka pun mulai berdiskusi tentang keyakinan dan nasib buruk. Saat itulah seorang gadis cantik masuk membawa teh dan langsung memikat hati Well. Altrio memperkenalkannya sebagai cucunya, Elise. Hanya dengan melihat wajahnya, Well bisa menyimpulkan bahwa gadis itu memiliki kekuatan sihir. Altrio menjelaskan bahwa Elise menggunakan sihir penyembuhan suci dan sering membantu orang miskin di gereja. Itulah sebabnya ia dijuluki sebagai Santo oleh masyarakat. Elise sedang menjalani pelatihan untuk menjadi biarawati, tetapi kakeknya tidak menginginkan ia masuk gereja dan lebih ingin mencarikannya suami yang tepat. Well, dengan nada bercanda, mengatakan bahwa Elise terlalu cantik dan akan membuat banyak pria berkelahi demi memperebutkannya. Mungkin ia sendiri pun bisa ikut terlibat. Ia tertawa atas leluconnya sendiri, namun kemudian menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang ikut tertawa. Altrio justru menanggapi serius dan langsung menyatakan bahwa Well kini adalah tunangan dari cucunya. Well pun tertegun, menyadari bahwa dalam waktu 1 menit saja, ia telah bertunangan dengan Elise, dan tidak mungkin bisa membatalkannya. Saat kembali ke rumah, teman-temannya mengetahui bahwa ia pergi untuk menghadiri upacara penobatan, tetapi pulang dengan status tunangan. Mereka mengejeknya dan menyebut bahwa Elise adalah calon istri yang sempurna. Saat itulah Well menyadari bahwa konsep pernikahan romantis tidak umum di dunia ini, dan ia beruntung bisa melihat wajah calon istrinya sebelum resmi menikah. Kemudian, kakak iparnya yang baru menyelesaikan riasan wajahnya, dan Well pun keluar dengan tampilan bangsawan muda yang mencolok agar orang-orang mengenalinya sebagai kaum elit. Erwin, yang bersamanya, merasa canggung terhadap calon istri Well dan bertanya-tanya apa yang dipikirkan Elise tentang dirinya. Belakangan saat mereka pergi ke pasar, seorang fanatik tombak yang memiliki kemampuan, stellar ability, mengenali Well meski ia sedang menyamar. Di saat yang sama, Well mendemonstrasikan kemampuan cadangannya, dan perlahan semakin banyak orang yang bergabung dalam misi tersebut dengan satu tujuan yang sama, mendapatkan perhatian Well dan menjadi pengikut setianya. Merasa lelah dengan keramaian dan drama yang tak berujung, Well langsung memutuskan untuk teleportasi pulang ke rumahnya. Ia melepas jubah badutnya dan mulai berdiskusi dengan Erwin dan Eri. Dalam obrolan itu, mereka membahas perlunya seorang retainer yang mampu menjauhkan kandidat-kandidat yang tidak diinginkan. Erwin pun mengusulkan agar Well mempekerjakannya. Ide tersebut langsung membuat Well antusias dan tanpa ragu ia menunjuk sahabatnya itu sebagai retainer barunya, membuat Erwin terkejut hingga hampir tak mempercayai kenyataan itu. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Well pun buru-buru pergi untuk menemui tunangannya. Namun, karena kesalahan koordinasi teleportasi, ia justru muncul di luar jendela toko milik Altrio, jatuh ke bawah, dan akhirnya bersembunyi di sana sementara Altrio belum kembali ke kantornya. Tak lama kemudian, Elise melihatnya dalam posisi terbaring dan membawanya ke atap demi mendapatkan momen pribadi bersamanya. Dengan gugup, Well bertanya pendapatnya tentang pertunangan mereka. Elise tersenyum dan mengatakan bahwa ia sangat bahagia bisa menjadi istri dari seorang pembasmi naga yang gagah. Jawaban itu cukup bagi Well,
dan mereka pun menghabiskan waktu berkualitas bersama. Saat kembali ke rumah, Erwin mulai bersikap angkuh karena pekerjaan barunya dan mulai memerintah Louis serta Susan, bahkan mengatakan akan meminta Well menjadikan mereka sebagai bawahannya. Namun, Louis dan Susan menolak ide itu karena tidak mau bekerja di bawah Erwin. Louis kemudian mengusulkan ide gila, berusaha menjadi istri Well, dan jika tidak berhasil, setidaknya bisa menjadi selingkuhannya. Susan menyukai rencana itu, dan keduanya mulai merayakan bayangan hidup pernikahan mereka yang mewah, tanpa perlu bekerja karena menikah dengan pria kaya. Saat itulah Well tiba-tiba muncul di balik tirai makan malam mereka, dan Louis melakukan tarian konyol untuk menarik perhatiannya. Merasa jengkel, Well segera keluar dari ruangan, namun Louis tak menyerah dan bersiap untuk beraksi lebih gila lagi di malam hari. Susan, dengan senyum khasnya, tertinggal di belakang dalam perlombaan cinta ini. Sementara itu, Well sedang berada di luar jendela mereka, mendengar percakapan canggung mereka. Tak lama kemudian, ia menerima undangan makan malam dari kepala pelayan Altrio. Keesokan harinya, Well menghadiri makan malam mewah dan privat di kediaman Altrio, ditemani oleh Elise. Namun suasana menjadi kikuk, karena keduanya merasa canggung sepanjang acara. Setelah makan malam tanpa banyak percakapan, Well segera merencanakan untuk kembali, namun memberi saran agar ia mengajak tunangannya berbelanja. Sebenarnya, maksudku adalah agar mereka mencari cincin pertunangan. Tanpa disangka, Well akhirnya berada di sebuah toko perhiasan mewah yang terlihat sangat eksklusif. Elise menyarankan agar tidak perlu menghamburkan banyak uang, tetapi sebuah cincin sederhana menarik perhatian Well, dan ia mulai berpikir untuk memberikannya sebagai hadiah. Saat mengetahui bahwa cincin itu memiliki kekuatan magis dan terbuat dari logam langka sejenis koin emas. Namun demi menjaga wibawanya di depan Elisa, ia membeli cincin tersebut tanpa menawar sedikit pun. Setelah itu, diperlihatkan bahwa Well dan Elise kembali duduk di dalam kereta kuda. Elise memuji pilihan Well, sambil berseloroh bahwa mungkin Well sudah tahu lebih dulu soal kekuatan ajaib cincin itu. Well hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya merasa cincin itu akan cocok dikenakan olehnya, membuat Elise terkejut sekaligus tersentuh. Dalam keheningan malam, Well mulai membuka perasaannya bahwa meski orang-orang memujinya sebagai pahlawan, ia sebenarnya merasa terbebani oleh ekspektasi mereka. Hanya bersama Elise ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia lalu memutuskan untuk mengisi cincin itu dengan kekuatan sihirnya. Begitu ia melakukannya, cincin tersebut mulai bercahaya dan menciptakan suasana pesta gemerlap di dalam kereta, membuat wajah Elise merah merona melihat senyum cerah Well. Beberapa hari kemudian, Louis dan Sunan sedang mendiskusikan rencana mereka untuk menarik perhatian Well, dan Erwin turut hadir bersama mereka. Saat itu juga, Elise datang untuk bertemu tunangannya, tetapi ia diberi kabar bahwa Well sedang tidak di tempat karena dipanggil oleh Raja untuk sebuah misi penting. Raja memberi perintah kepada Well agar ia membunuh seekor naga, membuat Well sangat terkejut. Namun menolak perintah dari atasannya jelas bukan pilihan. Kapten kemudian menjelaskan kepada Well dan Brent mengenai pengembangan lahan yang hanya bisa dilakukan jika mereka berhasil menyingkirkan naga penjaga wilayah beserta para pengikutnya. Karena hanya penyihir kuat yang mampu bertahan dari nafas api naga, maka Well dan Brent terpilih untuk menjalankan misi sihir ini, bersama satu rekan ketiga yang merupakan seorang petarung berbadan besar dengan penampilan nyentrik. Petualangan mereka pun segera dimulai, dan bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Melihat orang itu begitu berapi-api ingin memburu naga. Well awalnya mengira Clem Armstrong adalah seorang pejuang tangguh, namun Brent segera meluruskannya bahwa dia sebenarnya adalah seorang Armstrong, penyihir istana yang juga dikenal sebagai perakit tank yang handal. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mengikuti pimpinan Armstrong untuk mencari keberadaan naga tersebut. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan yang sudah menunggu di lokasi. Tak lama, kelompok Well pun mendengar kabar tentang misi ini dan diberi tugas untuk menumpas monster-monster kecil yang berkeliaran. Pasukan sementara Well dipenuhi oleh para petarung yang ingin menarik perhatiannya, dan Erwin bergabung sebagai penyembuh yang setengah hati. Namun, tunangan Well, yaitu Well, tidak terlihat di medan tersebut karena dia telah berangkat lebih dulu untuk menghadapi naga sendirian. Ketiganya, Well, Brent, dan Armstrong, berhasil mencapai sarang naga. Namun tiba-tiba suara raungan keras dari Armstrong menyebabkan gua tersebut runtuh sebagian. Naga pun terbangun dan meraung marah, membuat bulu kuduk Well berdiri. Dengan menggunakan sihirnya, Armstrong berubah menjadi sosok kuat bertameng sihir, menciptakan palu raksasa yang digunakannya untuk menghantam naga hingga jatuh ke tanah. Sementara itu, Brent menyuruh Well melancarkan aksinya selagi sihir Armstrong masih aktif. Well pun melancarkan mantra angin yang sangat kuat dan bersama dengan bantuan Armstrong, mereka berhasil menaklukkan naga tersebut. Well mengumpulkan tubuh naga sebagai rampasan, namun Brent memperingatkannya bahwa belum saatnya bersantai. Setelah naga dikalahkan,
Jumlah monster justru semakin menggila dan tak terkendali, memicu pertempuran besar berikutnya. Pasukan Well pun maju menghadapi serbuan monster, dan banyak dari mereka mengalami luka serius. Saat cerita berlanjut, kita melihat bagaimana Well dan kelompoknya berjuang menghadapi kondisi genting ini. Di sisi lain, Elise menghabiskan sepanjang hari menyembuhkan para prajurit yang terluka. Ketika kekuatan sihirnya habis, dia menggunakan cadangan energi dari cincin penyimpannya. Para prajurit bercerita tentang keberanian tunangannya, Well, yang membuatnya semakin termotivasi. Saat pagi tiba, seorang utusan datang membawa kabar bahwa pertempuran telah usai dan semua monster telah dibasmi. Namun, tiba-tiba seseorang memberitahu bahwa Well terluka. Mendengar itu, Elise langsung panik dan berlari mencarinya. Saat ia melihat bahwa Well ternyata baik-baik saja, perasaan lega dan bahagia pun menyelimutinya. Elise jatuh pingsan, dan ketika ia kembali sadar, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur dengan Well duduk di sampingnya. Well telah mendengar dari para prajurit bagaimana Elise telah merawat mereka dan memberikan semangat saat mereka membutuhkan. Keduanya merasakan momen yang mengharukan, di mana Elise mengungkapkan betapa ia sangat mengkhawatirkan Well. Tidak lama setelah itu, Armstrong datang dan membawa Elise pergi, lalu menyampaikan kabar mengejutkan bahwa ternyata Elise adalah keponakannya. Setelah misi berakhir dengan keberhasilan, Well diangkat menjadi Baron dan menerima satu lagi medali Dragon Slayer. Sang raja kemudian menginstruksikan Well untuk pindah ke ibu kota. Ketika Well sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah, Elisa datang dan menyatakan bahwa ia akan ikut tinggal bersamanya di ibu kota. Bagi Louis dan Sunan, berita ini menjadi seperti petir di siang bolong karena mereka diam-diam berniat menjadi pasangan Well. Mereka tidak tahu bahwa Elisa beranggapan bahwa kedua gadis itu sudah bertunangan dengan Well, karena sering tinggal bersama. Namun, Well segera meluruskan bahwa tidak ada hubungan romantis di antara mereka. Dalam kesempatan itu, ia bertanya kepada Elisa, bagaimana perasaannya jika ia memiliki wanita lain di sampingnya. Elisa menjawab bahwa dalam masyarakat bangsawan, hal seperti itu dianggap lumrah. Mendengar hal itu, Louis dan Sunan merasa ini adalah kesempatan emas, lalu secara terbuka menyatakan keinginan mereka untuk menikahi Well. Elise pun memberikan restunya, dan Well pun mulai memperluas lingkaran hubungannya. Beberapa bulan kemudian, salah satu saudara Well menikah, dan saat pernikahan berlangsung, Eric memberitahu Well tentang turnamen bela diri yang digelar setiap 3 tahun di ibu kota. Awalnya Well kurang berminat, karena tidak ada kategori untuk penyihir dalam turnamen tersebut. Namun, saudara-saudaranya mendesaknya bahwa sebagai bangsawan, ia sebaiknya tetap ikut serta. Well akhirnya memutuskan untuk mendaftar di kategori pendekar pedang, dengan rencana memperkuat tubuhnya menggunakan sihir. Sayangnya, ia kemudian mengetahui bahwa penggunaan sihir untuk memperkuat tubuh tidak diperbolehkan dalam turnamen, dan hal itu membuatnya cukup kecewa. Meski begitu, karena dorongan dari para saudaranya, Well akhirnya memutuskan untuk tetap berpartisipasi. Ketika teman-temannya mengetahui soal turnamen, Brent menyarankan agar mereka ikut untuk menjaga kehormatan keluarga. Louis dan Sunan pun menyadari bahwa mereka tak bisa menggunakan sihir untuk memperkuat tubuh, sehingga mereka mulai menjalani latihan fisik secara intensif demi bersaing dalam turnamen tersebut. Erwin tampak santai karena ia sudah memiliki pekerjaan tetap yang aman. Namun, Brent tiba-tiba mengingatkannya bahwa jika ia tidak menunjukkan hasil, maka Well bisa saja mengeluarkannya dari tim dan memecatnya dari posisi sebagai retainer. Mendengar hal itu, Erwin merasa cemas dan dipenuhi keraguan. Malam harinya, Well mengumumkan bahwa Elos ingin bergabung dengan tim mereka sebagai seorang penyembuh. Ia juga menyampaikan bahwa juara bertahan dalam turnamen tahun ini memutuskan untuk tidak berpartisipasi demi memberi kesempatan bagi peserta baru. Erwin mulai yakin bahwa ia memiliki peluang untuk menang, sehingga ia pun memulai latihan secara serius. Keesokan harinya, Erwin menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam latihan, sementara Well justru menjadi yang paling lemah dalam kelompok mereka. Keadaan Well semakin memburuk. Ia tak sanggup berlari, gagal melakukan pull-up, dan bahkan tidak mampu mengayunkan pedangnya dengan baik. Akhirnya, ia menyerah dan berhenti dari sesi pelatihan, sementara teman-temannya tetap menjalani latihan tanpa henti siang dan malam. Saat Well memberitahu bahwa juara bertahan rupanya akan ikut turnamen lagi, semangat Erwin langsung jatuh. Ia merasa putus asa dan berpikir bahwa harapannya sudah sirna, lalu mulai bermalas-malasan. Louis dan Susan mencoba membujuknya, tetapi ia menolak mendengarkan. Ketika Erwin mendatangi Well, ia mendapati bahwa dia diam-diam berlatih keras untuk memperkuat tubuhnya agar tidak menjadi beban bagi tim. Pemandangan itu membangkitkan kembali semangat dalam diri Erwin, dan ia pun kembali berlatih dengan penuh tekad. Tak lama, hari turnamen pun tiba. Dalam pertandingan pertamanya, Well harus berhadapan langsung dengan juara bertahan yang juga merupakan kapten dari tim Warren.
Menyadari peluang kemenangannya nyaris nol, Well hanya berniat menjaga harga dirinya. Pertarungan dimulai, dan Kapten Warren mengalahkannya dalam satu tebasan cepat. Dengan rasa malu, Well kembali ke teman-teman penyihirnya dan minum teh bersama tunangannya sambil menunggu pertandingan lain selesai. Louis adalah yang pertama kembali karena kalah di babak semifinal melawan Preeni, sedangkan Susan berhasil mencapai babak final. Di sana, ia melawan Rod, seorang petarung tombak yang sering mencoba menarik perhatian Well. Rod jauh lebih kuat dan terampil daripada Susan, dan akhirnya ia pun harus mengakui kekalahannya. Setelah itu, Well kembali ke tempat teman-temannya. Ia berniat memberitahu tentang Rod. Namun sayangnya saat itu Well sudah tertidur pulas karena semalaman tidak bisa tidur akibat ulah Elisa. Sementara di sisi lain, Erwin berhasil mencapai babak final turnamen, namun di pertandingan semifinal, tangannya mengalami cedera cukup serius. Saat pertandingan final, lawannya adalah Warren. Di dalam ruang medis berwarna hitam, dokter menyarankan agar Erwin mengundurkan diri dari pertandingan. Namun Erwin tetap memilih bertarung dengan keyakinan bahwa meski kalah, Warren tidak akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Akhirnya Erwin mengalami kekalahan, tetapi kemampuan bertarungnya berhasil membuat Warren terkesan. Warren pun memutuskan untuk melatih Erwin dan Susan secara langsung di bawah bimbingannya. Tak lama kemudian, Well dan Louis juga memutuskan mencari seorang mentor yang bisa mengajari mereka seni bela diri. Mentor mereka ternyata adalah Armstrong, teman lama Well. Armstrong berjanji bahwa jika mereka mengikuti program latihan dasarnya dengan disiplin. 3 tahun kemudian, Well telah berusia 15 tahun dan secara resmi dianggap sebagai orang dewasa. Kini, ia merasa siap memulai petualangan demi kelompoknya. Setelah 3 tahun hidup membosankan, semangatnya membuncah untuk menjalani hidup penuh tantangan. Dahulu, Well hanyalah seorang landless, pengamat yang tunduk pada perintah kerajaan. Namun sekarang, ia merasa bisa mencicipi kebebasannya sendiri. Di tengah semangat itu, Brent datang membawa misi baru dari Guild Petualang. Ia mengabarkan bahwa mereka mendapatkan tugas untuk menjelajahi wilayah tempat keberadaan seekor naga Asia yang misterius. Dalam misi tersebut, Brent akan bertindak sebagai penasihat karena tingkat bahayanya yang tinggi. Ia lalu membawa Well dan timnya ke lokasi di mana beberapa tahun lalu mereka pernah mengalahkan seekor naga. Di sana, Brent menunjukkan area penggalian besar dan mengajak mereka masuk lebih dalam. Ia menjelaskan bahwa Guild telah beberapa kali mengirim tim untuk mengeksplorasi Dungeon tersebut, namun tak ada satu pun yang kembali. Karena itulah, Guild memutuskan untuk memanggil kelompok Well, yang kini dikenal luas dengan sebutan Dragon Booster. Saat akan memasuki area berbahaya itu, terlihat semua anggota Dragon Booster bersembunyi di balik Well, ketakutan saat merasakan aura naga yang kuat dari dalam kegelapan. Setelah itu, mereka melihat sebuah pintu yang ketika dibuka mengarah ke sebuah ruangan kosong. Di tengah ruangan tersebut terdapat sebuah lingkaran sihir yang terpahat dengan pola rumit. Brent mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu, sehingga ia menyuruh semua orang untuk segera pergi dari sana. Namun, belum sempat mereka melangkah keluar, pintu tiba-tiba tertutup sendiri dan lingkaran sihir tersebut mulai menyala, memancarkan cahaya yang mengelilingi seluruh ruangan. Lingkaran itu menciptakan penghalang tak terlihat yang menahan mereka di tempat, lalu satu persatu anggota kelompok itu dipindahkan melalui teleportasi secara ajaib. Untungnya, mereka semua berakhir di lokasi yang sama, sebuah bagian terdalam dari Dungeon yang tersembunyi. Brent, yang memiliki pengetahuan tentang jebakan peninggalan peradaban kuno, segera menyadari bahwa tempat ini memang dirancang untuk memaksa para penyusup naik ke permukaan. Ia yakin inilah salah satu jebakan tersebut. Louis mengusulkan agar Well menggunakan teleportasi untuk membawa mereka keluar. Namun Well menjelaskan bahwa sihir teleportasi hanya dapat digunakan jika mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan titik awal mereka. Elise, yang baru saja pulih dari efek teleportasi, setuju dengan rencana untuk mencari jalan naik melalui lorong-lorong kuno. Mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur peninggalan kuno yang disebut Sinio. Saat memasuki ruangan berikutnya, mereka menemukan sebuah aula luas yang dipenuhi oleh pasukan golem yang masih diam. Saat mereka melangkah masuk, pintu di belakang menutup rapat dan para golem perlahan mulai aktif. Well berniat untuk menghancurkan mereka dengan kekuatannya secara langsung, namun setelah diperingatkan oleh teman-temannya, ia memutuskan untuk menahan diri dan menyimpan energinya. Semua anggota kelompok menunjukkan hasil latihan mereka masing-masing dan berhasil mengalahkan para golem dengan relatif mudah. Brent menggunakan sihir anginnya untuk menahan serangan golem, sambil menyuruh Well untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, Susan menjatuhkan pemimpin golem, membuat seluruh pasukan kehilangan arah. Di saat yang sama, Louis memperkuat pertahanan dengan sihirnya untuk menjaga agar mereka tetap aman.